Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdanillah. Salatan wassalaman ala sayyidina Muhammad ibn Abdillah Rasulillah wa ala man sahibah wa tabi'ah hudah amma ba'd. Ada sebuah kitab berjudul Asrarul Awliya Al-Makhbu'ah fi Kitabillah wa Sunnati Rasulih. Rahasia-rahasia para kekasih Allah yang tersimpan di dalam kitab sucinya Allah, yakni Al-Quran dan sunnah Rasulnya, karya Muhammad Abdul Azim Al-Baghlani. Ini orang Afghanistan. Buku tersebut dikeluarkan oleh Mufti Abdul Sattar dengan jumlah halaman dengan mukaddimah dan pengantarnya sampai halaman 326. Di dalam kitab tersebut ada keterangan tentang adab-adab bagaimana orang bisa menjadi walinya Allah Subhanahu wa ta'ala. Satu adalah adabul ibadah, tata krama dalam beribadah. Dikemukakan di sini menukil sebuah hadis yang sangat populer, hadis qudsi, riwayat dari Abi Hurairah, disampaikan oleh Rasulullah SAW di kitab tersebut. Di halaman 21 Allah berfirman, "Wa ma yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafili hatta uhibbahu." Dan tidak berhenti-henti hambaku mendekatkan diri kepada aku dengan ibadah-ibadah tambahan. Jadi ibadah wajib itu harus dilakukan, tetapi ada ibadah tambahan sebagai adab, sebagai tata krama untuk menutup kekurangan-kekurangan yang ada pada ibadah wajib, untuk penyempurnaan apa-apa yang kurang dari ibadah-ibadah wajib yang dilakukan. Setelah ibadah-ibadah tambahan ini, nawafil, ibadah-ibadah sunnah, hatta ukhibbahu, sehingga aku mencintainya, yakni aku angkat dia sebagai kekasihku, menjadi wali. Yang kedua adalah adabul muamalah, tata krama dalam bermuamalah, berinteraksi kepada Allah, berinteraksi kepada manusia, berinteraksi dengan alam semesta, akan memunculkan karamah, akan memunculkan manzilatul walayah, derajat kewalian. Dikemukakan di sini di halaman 21-22 ada sebuah kejadian di mana ada seorang wanita bernama Arwa binti Uwais menuduh sahabat Nabi Sa'id bin Zaid radhiyallahu anhu
mengambil sebagian dari tanahnya Arwah. Kemudian wanita yang bernama Arwah ini mengadukan Sa'id bin Zaid kepada Marwan bin Hakam. Sa'id ini orang jujur, difitnah, dituduh tanpa saksi, tanpa bukti oleh perempuan bernama Arwah binti Wais. Sa'id ini tidak berani mengambil tanah, sejengkal pun tidak berani, karena Sa'id bin Zaid ini telah mendengar hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man akhudha shibran minal ardi dulman tuwiqahu ila sab'i ardin." Barang siapa yang mengambil satu jengkal tanah dengan kedoliman, maka dia akan dikalungi satu jengkal tanah itu dari atas sampai bumi yang terbawah yang ketujuh. Maka Sa'id bin Zaid ini dengan hadis Nabi tersebut, dia tanamkan adabul muamalah, tata krama berinteraksi dengan manusia, tata krama berinteraksi dengan alam semesta, tidak berani melakukan penganiayaan, kedoliman, apalagi merampas hak orang lain. Akan tetapi Arwah binti Uwais ini tetap menuduh Sa'id bin Zaid. Maka Sa'id bin Zaid ini muncul karamah. Dia berdoa kepada Allah, Allahumma ya Allah, in kanat kadzibah, jika Arwah binti Uwais ini dusta, fa'ammi basaraha, maka butakan matanya, butakan penglihatannya, waqtulha fi ardiha, maka jadikan dia mati, bunuhlah di dalam tanah milik sendiri Arwah binti Uwais. Tidak lama kemudian Arwah binti Uwais ini mengalami kebutaan dan dia berjalan di tanahnya sendiri, tamshi fi ardiha, dia jatuh, id waqa'at fi khufrah, dia jatuh di satu lubang, satu riwayat di sumurnya sendiri, maka dia dikubur di dalam sumurnya sendiri. Ini karena wali menjaga adab muamalah, maka dimunculkan karamah. Yang ketiga adalah adabul adah, menjaga tata krama meskipun terkait dengan adat istiadat, dengan kebiasaan sehari-hari. Dijaga tata krama untuk menjaga kebiasaan kita, adat kita, tradisi kita tidak melanggar dari syariah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita jaga adat istiadat, kita jaga budaya, kita jaga kebiasaan, nilai-nilai lokal yang terpuji, asal sesuai dengan syariat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagai contoh, menjaga adat seperti pekerjaan rumah, tata krama. Ini ada di satu kitab, di Asrarul Aulia, kitab yang kita kupas sekarang ini, karya orang Afghanistan. Kitab ini kami beli, titip seseorang di perbatasan antara Afghanistan dan Iran. Ini kitab Asrarul Aulia Al-Mahbu'ah fi Kitabillah wa Sunnati Rasulih, karya Muhammad Abdul Azim. Nah, diceritakan di sini di halaman 87 kitab tersebut, Umar bin Khattab tertahan di rumah, tidak keluar di majlis-majlis taklim. Maka orang-orang menunggunya. Sorenya Umar keluar. Orang-orang bertanya, kenapa engkau Umar bin Khattab baru sore ini keluar? Kata Umar,
Ghusaltu siyabi, aku baru mencuci baju. Nah, ini luar biasa. Umar yang sangat kewaliannya tingkat tinggi, karamahnya tingkat tinggi, keulamaannya tingkat tinggi, tapi dia tetap menjaga adat, yaitu kebiasaan pekerjaan yang ini terkait dengan ibadah. Wasiyabaka fatahhir, maka cucilah bajumu. Maka Umar mencuci bajunya. Setelah kering bajunya, baru keluar di majlis-majlis. Keempat, adab akidah. Adab yang berkaitan dengan akidah. Adabul akidah. Kita sebagai orang Islam tetap mengimankan Nabi Musa, Nabi Isa. Meskipun cara kita mempercayai Nabi Musa dan Isa ini berbeda dengan kelompok lain yang berbeda agama dengan kita, memahami Musa dan Isa misalnya. Tetapi kita sebagai umat Islam tetap memuliakan. Ada kitab suci dari Allah Subhanahu wa ta'ala, kemudian didistorsi, dipalsukan oleh sekelompok manusia. Tetap kita hormati ayat-ayat yang tidak dipalsukan. Ayat-ayat yang tidak dipalsukan oleh mereka, yang tidak didistorsi oleh mereka, berarti ayat yang aslinya, orisinilnya tetap kita jaga, kita muliakan. Ini adab akidah namanya. Misalnya ada Al-Quran, ada kitab hadis. Di situ ada beberapa hadis palsu dimasukkan untuk membuat rancu. Maka kita tetap memuliakan kitab hadis tersebut, yakni yang bukan palsunya, yang kitab hadis bagian sahihnya, hadis bagian yang hasannya, hadis yang bagian yang terjaga oleh hadis sunnah wal jamaah, khususnya dari peneliti hadis, bukan hadis yang palsu. Coba tercampur di dalam satu kitab, maka kita adab akidahnya gimana? Adab akidahnya kita tetap memuliakan kitab hadis, meskipun di dalamnya ada yang dhaif. Yang dhaif tidak dipakai, yang palsu tidak dipakai, tetapi secara utuh banyak hadis-hadis yang sahih di sana, tetap kita jaga, kita hormati. Namanya adabul akidah, adab berkaitan akidah. Saya baca di dalam kitab Asrarul Auliya ini di halaman 20, di mana ada seseorang yang berkali-kali mengunjungi Baitul Muqaddas. Di sana dia menemui satu gerejanya orang Yahudi, sinagog. Ternyata begitu ditunjukkan kitab-kitab yang diimankan oleh mereka Yahudi kepada orang tersebut, ialah potongan-potongan kitab Taurat yang telah dipalsukan mereka Yahudi. Kitab-kitab Taurat yang sebagian isinya telah didistorsi oleh mereka orang Yahudi. Akhirnya orang Muslim ini mangkel. Tahu orang Yahudi bahwa kitab ngakunya Taurat tapi dipalsukan, maka orang Muslim ini marah. Begitu marah, orang Muslim ini meludahi kitab Taurat, karena di dalam Taurat itu telah dicampuri dengan ayat-ayat palsu. Tapi dia tidak sadar kalau di dalam kitab itu masih ada beberapa ayat yang orisinil, yang asli. Maka dia melakukannya salah tata krama. Dia ludahi kitab Taurat itu. Kitab Taurat itu dia ludahi. Apa yang terjadi? Maka orang ini sering mendapatkan musibah dunia dan agama.
hatta mata akbaha mitah, sampai dia mati dengan seburuk-buruknya kematian, seburuk-buruknya bentuk kematian. Nah, kenapa? Tidak menjaga adab akidah. Oleh karena itu Allah mentakdirkan orang ini pada akhirnya bunuh diri. Luar biasa rahasia Allah. Dia pembela Islam. Sampai di sini dia bunuh diri. Bunuh diri. Maka untuk menjadi walinya Allah, maka jaga adabul akidah, adab yang berkaitan akidah. Jadi adab muamalah sudah, adab ada kebiasaan sudah, adab ibadah sudah, adab akidah. 4 ini kalau dijaga, insya Allah akan diangkat Allah menjadi walinya Allah. Cukup dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.